sama persis kayak enggak persis sama kayak Cimong sih, cuman sama deh kayak Cimong. Gua malah kalau Cimong umur berapa lu Bang ditinggalin bokap? Kelas 1 SD umur 6 tahun. Iya kalau gua dari 65 tahun. Iya, kalau gua malah dari dalam kandungan gua enggak punya bokap, parah sih. Mikir enggak lu? Oke, sekarang kita ini masih banyak sebenarnya pembahasannya ada. Ini 5 pembahasan, cuma kita bahas satu-satu dulu aja ya. Iya benar. Pembahasan pertama kan story perjalanan hidup masing-masing. Gue udah nih. Sekarang Matingil. Gue ya. Yoi. Pertama yang tanya apa? Pembahasan kita ini kan story perjalanan hidup Iya, masing-masing. Ya mulai kayak Cimong tadi ya, dari keluarga. Gue anak pertama, bedanya gue anak pertama. Cimong anak bontot. Gue anak pertama dari 4 bersaudara, sedangkan Cimong itu anak terakhir dari 4 bersaudara. Gitu. Ngomongnya agak kencang dikit. Nggak boleh ini boleh kenceng kok. Terlalu kenceng. Terus Pak, Ya begitu. Dari pelajaran keluarga gue sama persis kayak enggak persis sama kayak Cimong sih, cuman sama deh kayak Cimong. Gue malah kalau Cimong umur berapa lu Bang ditinggalin bokap? kelas 1 SD umur 6 tahun. Iya kalau gue dari 65 tahun. Iya kalau gue malah dari dalam kandungan gue nggak punya bokap, parah sih. Mikir nggak lu? Dari apa? Dari kandungan gue dari kecil gitu, dari tidak masuk janin. Serius lu? Iya makanya. Bohong bolu dapet. Emang iya. Oke. Ya gitu. Sampai sempat mikir bahas ini hidup anjing. Sorry. Ya, Lu katanya. Ya takut itu gue bayangin gue nggak punya bokap dari kecil ya kan. Dari gue di kandungan, terus gue ngurus anak gue gimana nanti ke depannya. Iya. Cuman nikah. Ya gue enggak lah, gue bisa pasti. Ya Oke. itu dah tadi pembahasannya masalah keluarga gue ya. Bokap gue nggak ada gitu. Nah, terus Ya boleh nggak sih ngomong kayak gini di Nggak apa-apa. podcast ini? Nggak apa-apa kan? tapi jangan kasar-kasar. Enggak kasar-kasar. Sedikit ya, sedikit. Iya, emang jemput. Terus. Entar lu, gue boleh nggak sih ngerokok dulu gitu? Boleh. Boleh. Asam buat mulu coy. Gak apa-apa ya. Gue gak ngerokok ya guys, dia doang yang ngerokok. Gue ngerokok, tapi nggak ngerokok daging. Jangan. Nggak di endorse. Udah sambil ngobrol aja. Ya udah. Iya. Terus gimana lagi? Ya gue sempet mikir kayak gitu dah. Bacot tadi. Gak apa-apa, ayo. Kameramen rese banget ini ya. Ayo, lanjut. Ya, sempet mikir. Kalau sih hidup gue tuh nggak dibongkar gitu. Ya gimana ngurusin anak, ya udahlah itu nggak penting juga. Kencang dikit lah. Iya itu udah kenceng Bang. Gue nggak bisa ngomong pelan. Nggak mau ngomong. Aduh. Next. Ya udah. Habis itu bahas apa lagi? Udah keluarga. Ya perjalanan hidup lo sampai sekarang gitu loh. Yang lo rasain dari awal sampai sekarang. Dulu. Ya udah begitu masalah keluarga mah. Kalau umur nggak usah bahas. Hal-hal pahit banget ya. Hal-hal yang lain entah. Iya ntar. Itu mau gitu dah. Terus. Ya terus hidup gue tadi kan udah di keluarga, berarti sekarang karena gue sama Cimong bermusik ya jatuhnya, jadi gue bahas musik ya kan. Bener gak sih? Boleh kan? Ya, gue bermusik itu dari kelas 6 SD. Itu gue Udah setahun sama gue ya? Iya kelas 6 SD. Abang asli. lu. Seriusan? Ayo. Oke. Pertama kali main tuh gue main cewek enggak. Astaga. Ayo. Main bass. Pertama tuh main bass. SD gue diajakin sama teman gue suruh main. Ayo main bass tuh waktu itu pertama kali tuh studionya ada di dekat belakang tuh Regensi dekat rumah Sarah. Nggak usah bawa dia. Oh iya maaf. Dekat rumah dia itu namanya Studio Cem. Itu gue dibawa ke situ suruh main. Bawain pertama kali lagu itu namanya Pas Band. Dengar. Gitu dah. Coeng. Ya gitu. Terus Udah tuh. Udah akhirnya gue mulai mikir, ya asik juga ngeband ya. Ngeband doang tuh ngasal-ngasal ya kan. Gue mau akhirnya sering berjalannya waktu gue belajar. Cuma belajar akhirnya gitar udah jago ya kan. Gue nggak dapet feel gue di gitar karena gitar tuh terlalu rumit ya kan. Pusing itu mikirin. tapi lu jago gitar kan? Gue nggak jago, cuma tau basic. Ya basicnya gue tahu dan gue pelajarin gitar juga kan. Cuman akhirnya udah mentok rumit di gitar, gue feel gue di bass. Soalnya bass tuh gimana ya? Bass itu tuh mainnya bener-bener pakai feel gitu, nggak bisa yang kayak cuman harus sama, harus ibaratkan kalau itu kawin sama drumnya. Enak. Kawin sama ini kick drum loh maksudnya, iya. bukan ini. Astagfirullah. Bisa kawin sama drumnya itu yang dibutuhin. Soalnya
soalnya gue tipe orang yang mengandalkan perasaan sih. Ya gitu. Ya. Tapi SMP kalau panggung dari Gue dari SMP manggung pertama kali. Acara apa itu? Itu acara pensi sekolah. Gila sih pecah abis gue bawain lagu. Itu cuman masih main gitar. Rebana. Sure karena bawain lagu tuh Rise Against the Mission, RATM, Killing in the Name of. Itu lagu asik tuh. Tahu gak? Gua kagak tahu. Gak tahu kan? Gak tahu gue. Itu gue belum lahir kayaknya. Udah. Gue juga belum lahir sama lagu itu. Cuman gue suka lagu itu ya udah. Udah meninggal apa pesannya lah? Belum. Masih ada. Ya itulah pokoknya bandnya. Terus itu gue abis itu manggung di SMK ikut festivalan band, ikut ya tau kan festivalan lomba ya kan yang harus act out gitu keluar skill harus gitu dah. Coba balapan lu? Iya. Muak juga anjing main kayak gitu sumpah muak. Mutar lu jangan di sini ya. Mutar. Enggak. Stres. Iya muak juga sama festivalan yang harus haruskan itu kita harus mengeluarin skill kita yang apa adanya gitu, yang keren-kerennya dah begitu. Muak. Udah akhirnya SMK masih berjalan, gue muak. Akhirnya gue main metal nggak kuat, otak gue pusing ya kan. Kalau gitu-gitu kan, Iya. lama-lama gue sono ayar gue. Kayak preman. Iya. Hanya gitu tuh. Gue pusing juga akhirnya. Udahlah ngapain sih main metal? Enggak. Terus udah gak main metal akhirnya gue salah ditarik sama band popang gitu. Lu jangan baik lu. Woi. Terus ya ditarik sama band, bukan ditarik sih, gue juga bantuin mereka dah di yang scream itu. Enggak, itu udah lewat. Itu gue udah lewat. melewati masa itu deh. Ditarik sama popang kan yang lebih energi gitu kan mainnya gitu. Nah, voting sih. Ya gitu dah. Akhirnya gue mau sama semua itu, gue harus, soalnya di ruang lingkup itu gue belum terlalu dapet apa yang timbal baliknya gitu dari musik. Gue nggak dapet apa yang gue pengen. Kadang cuman ya kita manggung malah kita yang bayar gitu kan, regis gitu kan, ngapain juga. Akhirnya gue putar otak, ya udah gue coba buat berkarya sama Imagine Band Bekasi Fahri itu. Apa namanya? Imagine Band Bekasi. Imagine Dragon. Imagine Dragon itu lagunya siapa tuh lupa gue. Iya, gue berkarya di situ. Akhirnya gue juga Fahri nikah kan sekarang, dia nggak bisa ngelanjut. Bukan nggak bisa sih, lebih ke harus ngurusin keluarganya ya kan. Ya udah gue reguler ditarik sama manajemen namanya boleh Apa udah? Raf Musik. Itu manajemen yang bikin gue tuh kayak Jadi orang. Enggak jadi orang juga. Sekarang bukan orang. Kunyuk. Terus. Iya, jadi gue ngedidik gue supaya ngapalin ribuan lagu ya kan. Materi banyak, ya lu bisa bawain semua lagu. Hebat gitu. Ya udah. Akhirnya gue reguler event, wedding, kalau mau bisa hubungin gue atau hubungin Cimong. Ya. tapi gue mau nanya. Apa? Dari sebelum lu mulai terjun langsung kayak jatuhnya apa sih namanya? Reguleran gitu, lu pernah kerja gak sih? Oh, gue kerja. Di mana? Kerja habis, Bang DKI 2 tahun. Kerja habis. Kerja, iya maksudnya kerja pekerja. Gimana? Bang DKI 2 tahun, terus gue sempet PT belakang nih ada PT Liaba, gitu-gitu PT. Sampai sales gue pernah. Sales apa? Sales Mulia Mustika waktu itu ya. Gue sebut dong anjing. Kita ada berapa lama itu kerja? Gue paling lama itu di DKI doang 2 tahun, habis itu gue gak kuat yang lainnya. Gak kuat kenapa? Gak kuat sama ngelawan diri gue buat sama bosnya? Enggak juga. Enggak, ini jangan dibahas, please. Udahlah, males dah. Terus 2 tahun cabut karena problem. Ya, akhirnya udah tuh terakhir gue kerja tuh gue jadi akunting di suatu koperasi, bukan koperasi sih apa ya, kayak model ya koperasi lah itu ya namanya, pinjaman duit gitu dah. Ya, kayak gitu. Sekarang gue tanya sama lu, kenapa lu mentekadkan diri ke musik? Kenapa nggak kerja juga gitu kayak normal biasanya gitu-gitu? Iya kayak alasan paling kuat tuh kenapa? Apa ya, passion gue kayaknya di situ sih.
lebih ke situ. Dan apa yang gue jalanin ini mencari duit gitu ya, nyari uang, lebih ke situ, dari hati banget ke situ. Walaupun gue ya kayak gue manggung di ada di sini kafe kecil ya kan, gue tuh dibayar itu enggak, gue ngandelin saweran doang, inget banget tuh. Satu hari saweran cuma 5.000 perak ngomong. Mendingan gue ngamen di pinggir jalan, cuman gue seneng aja, cuman ngejalanin gue seneng aja. Itu 5.000 perak saweran doang. Saweran doang 5.000 perak dibagi empat orang. Coba. Akhirnya gak jajan, gue beli rokok aja. Yang penting gue udah pertama kali gue ngafe sih, sebelum gue masuk manajemen itu. Sebelum itu. Pas ya udah gue saking effortnya gue di musik tuh kayak gue pokoknya gue mau di musik kayak. Akhirnya gue nikmatin itu, dan sampai sekarang alhamdulillah karena gue tulus ya di musik ya, gue dapetin hasilnya walaupun saat ini belum kelihatan banget. Udah deh, jangan bahas itu, sedih. Iya, udah Gitu. sedih. Tapi sekarang gue udah karena ada bencana ini aja sih, ada bencana ini jadi semua. Jangan disebutin bencana apa Iya, ya? gue tahu. Bencana ini bikin semua event, semua reguler di muka Indonesia, muka bumi pertiwi ini jadi kayak udah nggak ada, semuanya di cancel semua. Ya gimana, orang semuanya juga pada ditutup. Iya, semuanya ditutup. Bahkan kafe yang gue isi pun semuanya tutup, nggak ada yang enggak. Tapi gini, setelah bencana kayak gini, manggung-manggung lu gimana, aman gitu? Kan tadi gue bilang udah hancur semua. Apanya hancur? Iya, reguler gue nggak ada, masukan kosong buat para. Nggak boleh ngomong kosong. Enjoy aja, podcast aman podcast itu aman, enjoy. Terus. Iya, semuanya nggak ada. Iya, makanya buat pemerintah kalau bisa sih jangan cuma Grab aja yang dari hati. Enggak, ya gimana mau ngasih? Gua kayak gini nggak ada. Ya lu reguler ditutup ya kan, event nggak ada ya kan, dikat semua. Emang ada sekarang yang nikah boleh ini apa? Boleh diadain rame-rame kan nggak ada. Tapi sampingan itu nggak ada loh. Sampingan ada, ngepet. Ya, ikut gue bah. Boleh, lilinnya siapin. Ya gitu dah. Sedih pokoknya. Emang sih gara-gara wabah kayak gini, bukan lu doang aja, perusahaan segala macam juga banyak yang diberhentiin kan. Iya. Kalau nggak salah tuh di mall-mall gitu tuh banyak karyawan yang langsung di off. Iya. Tuntun banyak banget. Sampai berapa orang banyak banget. Ya itulah. Ya tapi gue enjoy aja sih, nikmatin aja. Mungkin nanti setelah corona ya kan job banyak, amin. Reguler nambah, amin. Ya kan Cimong juga ada. Sebenarnya kemarin Cimong ada manggung di satu perusahaan sekolah besar bisik, masih ikutan kameramen. Iya tapi nggak jadi. Itulah. Udahlah. Yaudah, bahas gue itu aja sih. Gitu. Sekarang here we are. Anjay. Oke, gue mana ya sekarang? Apa? Lu dulu dong. Ayo. Ya udah, gue ini nanya ntar buat kita berdua. Oh ya, kita jawab berdua ya. Tapi gue hanya nanya lu dulu. Oh, hal yang paling kelam yang pernah lo rasain? Hal apa dulu nih? Ya semuanya. Cinta Kita mah urusan lain. Cinta urusan lain. Pokoknya tentang hidup, perjalanan hidup lo sekarang. Lebih ke keluarga sih. Something gonna happen. Apa? Ya gimana apa-apa. ya? Enjoy aja. Lagi tuh kayak udah kadut. Gak, ya keluarga gue tuh cuman tinggal nyokap sih ya. Tinggal nyokap doang. Soalnya adik-adik gue juga jauh, yang dua jauh, cowok jauh dua tuh di Jakarta dia. Gak usah nangis lu. Jauh. Sekarang tinggal adik gue doang yang cewek, cuma sekarang lagi sakit, doain aja supaya sembuh. Amin. Sakit gigi asli. Ya, gila, sakit gigi. Pakai Ponstan sama apa? Aduh, endorse dong. Apaan sih? Endorse. Ya terus. Ya udah, itu keluarga gue hancur, semuanya udah hancur, tinggal nyokap sekarang, mau ninggalin nyokap. Tapi chaos dah pokoknya sama bokap tiri itu. Tapi nggak, itu segala hal itu nggak menghalangi mimpi lu untuk
Enggak lah. berkarya Enggak kan. lah. Iya. Sama terakhir Jangan sampai lah. Kalau hal terkelam itu di keluarga ya. Kalau di musik hal terkelam gue tuh kemarin Apa tuh? tragedi Bandung. Oh. Kenapa lu di Bandung? Kenapa? Lu di Bandung kenapa? Parah sih. Lu lagi manggung. Enggak. Di- Semuanya tuh gara-gara duit tai sih. Makanya jangan pernah kemakan sama duit. Duit itu sensitif, coy. Sensitif. Parah. Sensitif banget. Parah. Jangan. Tuh. 2.000 aja bisa membunuh orang, Bener. katanya. Gue minta maaf sama kalian semua, Aja. semua teman-teman gue. Aja. Sebutin namanya enggak usah. Jangan lah. Nggak usah. Pokoknya namanya Renben Itu tuh. Pokoknya itu lah. Tapi kelar kan udah kelar kan hari itu juga. Hari itu juga. Dia Ya, juga cuman aman kan. gue salut sama transparan. mereka tuh yang kayak itu ada masalah konflik di dalam band itu ya kan. Manggung tetap jalan dan kayak nggak ada masalah di atas panggung tuh bener. Itu gokil sih. Biasanya namanya anak band ya ada konflik di bawah ya kan otomatis kayak di atas tuh. Manggung juga nggak konsen. Nggak konsen. Ini kagak bener-bener yang profesional banget itu yang satu. Gokil. Hebat sih. Ngeri kan. Itu hal terkelam. Yang lainnya sih yang kayak model-model mau dipakai sama homo itu. Oh lu pernah? Kagak udah. Lu nggak tahu aja. Lagi mau cerita itu. Kagak nggak mau najis banget kan kalau banyak band tusuk orangnya. Tapi itu harus dibahas nanti. Dia mau. Kita harus dibahas itu. Ya udah. Ya. Emang gimana sih ceritanya? Nggak apa-apa Lele. Nggak anjing geli gue anjing kagak nggak mau nggak mau Pas itu. kerja apa gimana? Ya kerja pas kerja. Bos gue anjing itu sakit jiwa deh. Nggak tiba. Gak tau gue dia cabut. Kok gue jawab lu sih lu diem aja anjing. Iya. Kalau Ya sekarang gue jago mulu korek gue dong. Iya. hal paling kelam ya. Itu kelam sih. Salah satunya sih ya itu juga. Iya. Sama kayak Ya. Opir. Sekarang. Kalau dibilang kelam ya, gue nggak punya bokap dari alahir juga tuh udah termasuk kelam, cuma nggak Iya. jadi beban buat gue. Iya sama. Kayak gimana ya? Beban sendiri juga sih. Iya. Kalau bukannya beban karena nanggung, ya emang Iya. gue bontot sih. Kakak gue juga masih bertanggung jawab buat ya ngurusin gue juga gitu. Kakak pertama apalagi kan jadi kayak gantiin bokap, jadi kayak jagainnya tuh overprotective banget kan cowok kan kakak pertama gue tuh. SMP dijagain ketat segala macam, main dibatasin segala macam lah pokoknya. Dan ya itu lebih fokus ke emang jagain nyokap sih sekarang. Ya gini kan. Kelam salah satu sih kelam itu. Iya. Soalnya kelam tuh banyak kan. Dan yang paling pahit tuh adalah gini. Sewaktu masih ada bokap, kakak-kakak gue nanti 3 saudara tuh. Iya benar. Cowok-cowok cewek. Nah, mereka masih ngalamin yang namanya masih ada bokap kan. Ya posisinya di situ mereka yang udah enak gitu loh. Iya, udah. Entah apa yang dikasih. Fase itu dia yang udah. Iya, fasilitas segala macam ada gitu. Tapi kalau istilah nggak bersyukur sih gue bukan nggak syukur. Kayak lebih ke ini aja sih, sekedar sharing doang. Iya. Pahitnya emang sebenarnya kayak gitu. Kayak gitu. Pas timing gue ada lah gitu bokap nggak ada, yang ngerasain enaknya mungkin kakak-kakak gue doang. Iya. Posisinya ya iya ya gitu lah pokoknya yang ngerasain gak enak ya, yang ngerasa struggle bener-bener dari kecil ya gue jagain nyokap segala macam. Kakak gue juga sih. Nah itu udah tuh sisi terkelam Kalau di besar gitu. Kalau gue gitu. sisi terkelam di dalam ruang lingkup keluarga. Ya. Kalau dalam percintaan gimana? Lah gue nanya dong, gue Itu juga pembahasan nanya. lainnya pak. Oh beda. Pembahasan lain. Ini episode pertama kita Oke. mengenai proses perjalanan hidup kita lah gitu. Walaupun belum jadi apa-apa juga sih. Bener. Tapi kita cuma sharing aja gitu yang kayak Sharing. ya ini gue sama Cimong gitu. Iya, ini adalah podcast kita ya. Suka-suka kita. Lalu di mana di rumah nonton. Sebelum kemana-mana nih ya, kita bahas kita berdua dulu. Perkenalan lah. Iya benar. Dan di kamera ini real ya, gue kayak gini, Bang Tengel kayak gini, nggak ada Kameramen yang juga dibuat, no setting, no segala macam. Yes. Dan kameramen situ, ini sebenarnya banyak orang nih, tapi gue sebenarnya diem. Itu, ya udah oke. Mungkin kita sharing awal kayak gitu di episode pertama. Episode pertama. Anjay, podcast. Gue belum tahu podcastnya apa, yang penting ntar lah gue namain ada namanya. Di judul atau thumbnail pasti ada. Jatuh api gue. Ya tuh kan, gitu. Jadi ya buat kalian semoga terhibur lah. Iya enggak? Iya. Kalau kalian mau kepo tentang kita, kalian komennya di bawah. Kalian mau Pengen hujat tanya apa, segala hujat. macem, mau nanya apapun segala Lu macem. ngatain gue apa juga terserah lu. Gua nggak peduli ya. Gue terimain aja. Gua nggak peduli ya. Udah bosen gue ngatain. Diam kameramen gak usah ikutan. Gak usah Gitu ikutan ya. diam. Next kalaupun ya
dibesarkan semuanya. Kita bakal bikin podcast lagi Bener. tentang hal yang lain. Tentang percintaan next. Boleh. Hari ini kita cukup perkenalan diri aja bahas tentang perjalanan hidup hidup. kita. Biar kalian tahu. Coba next perjalanan hidup kita apalagi mau yang harus dibahas. Adalah nanti kalian tunggu aja. Oke, assalamualaikum semuanya. Oh iya buat jangan lupa kalau ada brand-brand apa gitu ya, Ya, ini. biar ada kesound sini ini cuma air putih doang Jay. Terus gua Sumpah. bawa air putih tuh. Jadi kayak siapa gitu ya, jarang banget anjir. Lu yang lap ya, lap lu. Kayak gitu aja kali aja ada yang mau ya teratur di sini brand apa Sumpah gitu. Kita iklanin serius, kita iklanin. Wow. Ya, sip, ya, bye. Asik.